Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyina wal mursalin wa ali kullin ashabi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhwalina wa khalatina wa a'mamina wa ammatina wa ila jami'i masyayikhina wa masyaikhi masyayikhina khususan ya Allah ila jami'i masyayikhina fi mahad al-Irbaya Syekh Abdul Karim, Syekh Marzuki Dahlan, Syekh Makhras Ali wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa man intasaba ilaihim wa ila jami'i asatidina wa ila jami'il mu'allifil kutubi allati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan ila mu'allifi hadzal kitab Taisirul Khalaq Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para mahasantri yang berbahagia, manusia adalah makhluk sosial, nggih. Oleh karena itu, manusia selalu membutuhkan adanya interaksi dengan sesama di dalam semua aspek kehidupan untuk memenuhi segala kebutuhan yang dapat menunjang kelangsungan hidupnya. Dan yang paling sering terjadi adalah adanya interaksi dengan tetangga, di mana setiap harinya kita selalu bertemu dengan tetangga, kita selalu berkomunikasi, saling membantu dan tolong menolong dengan tetangga kita. Sebagai contoh saja, saat kita sakit, ini orang yang pertama kali menjenguk adalah tetangga kita. Saat kita terkena musibah, orang yang pertama kali menghibur dan mau membantu untuk meringankan musibah kita adalah tetangga kita. Begitu pula saat kita sedang repot, saat kita sedang membutuhkan bantuan orang lain, ini yang pertama kali mau membantu itu adalah tetangga kita. Ya, meskipun secara nasab orang yang paling dekat dengan kita ini adalah kedua orang tua kita dan juga anak-anak kita, akan tetapi belum tentu rumah kita ini berdekatan dengan rumah kedua orang tua kita dan rumah anak-anak kita. Sebab saat kita sudah dewasa, sudah berkeluarga, sudah menikah, ini bisa jadi kita mengikuti pasangan kita sehingga memaksa kita untuk berdomisili yang jauh dari rumah kedua orang tua kita. Begitu pula dengan anak-anak kita. Oleh karena itu, orang yang paling dekat dengan kita adalah tetangga kita. Dan agama Islam telah memerintahkan kita sebagai pengikutnya untuk selalu memuliakan dan berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Dan pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan mempelajari bab yang menjelaskan tentang hak-haknya tetangga atau hukukul jiran. Baik, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul jirani utawi iki iku bab martelaken pira-pira hak tangga. Hukukul jirani utawi iki iku martelaken pira-pira hak tangga. Bab ini menjelaskan tentang hak-haknya tetangga, hak-hak yang hendaknya kita berikan kepada tetangga kita. Aljaru utawi kang aran tangga, aljaru utawi kang aran tangga iku man wong, jawarat kang nyandingi,
Jawarat kang nyandingi apa daruhu umaiman, apa daruhu umaiman nyandingi daroka ing omah sira. Nyandingi daroka ing omah sira ila arba'ina tumeka maring 40. Ila arba'ina tumeka maring 40 apane daron omahe. Apane daron omahe min kulli janibin saking saben-saben arah-arah. Min kulli janibin saking saben-saben arah-arah. Yang dinamakan tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita, yang rumahnya berdampingan atau berdekatan dengan rumah kita sampai 40 rumah dari segala arah. Beliau Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz yang kedua di bab Hakul Jiwar, beliau menjelaskan sebuah hadis atau menulis sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Az-Zuhri bahwa ada seorang laki-laki yang sowan menghadap beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengadukan perilaku buruk yang ia dapatkan dari tetangganya. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW memerintahkan laki-laki tersebut untuk memberi pengumuman di masjid, memerintahkan untuk pergi ke masjid dan memberi pengumuman di pintu masjid. Kanjeng Nabi memerintahkan laki-laki tersebut untuk berkata begini, ala inna arba'ina daron jarun, wahai saudara-saudara, ingatlah. Ini pengumuman yang disampaikan oleh laki-laki yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi tadi. Wahai saudara-saudara, ingatlah bahwa 40 rumah yang ada di sekitar kita ini masih tergolong tetangga kita. Kemudian Imam Az-Zuhri mengatakan arba'una hakadha wa arba'una hakadha wa arba'una hakadha wa arba'una hakadha wa auma'a ila arba'i jihatin. Imam Az-Zuhri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 40 rumah itu adalah 40 rumah ke arah depan rumah kita, 40 rumah ke belakang rumah kita, 40 rumah ke kanan dan ke kiri dari rumah kita. Itu semuanya dinamakan tetangga kita. Dan perlu kita ketahui bahwa yang dinamakan tetangga ini bukan hanya orang yang beragama Islam saja. Yang termasuk kategori tetangga kita ini bukan hanya orang yang beragama Islam saja. Orang yang agamanya selain Islam atau orang musyrik ini juga termasuk dari tetangga kita, asalkan rumahnya masih dalam lingkup 40 rumah dari rumah kita, ini termasuk tetangga kita yang wajib untuk kita beri haknya sebagai tetangga. Dalam sebuah hadis yang juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa al-jaru salah satun, bahwa tetangga itu ada 3 macam. Yang pertama, tetangga yang punya 3 hak. Yang kedua, tetangga yang punya 2 hak. Dan yang ketiga adalah tetangga yang punya 1 hak. Beliau Kanjeng Nabi mengatakan bahwa tetangga yang punya 3 hak itu adalah tetangga yang beragama Islam, tetangga kita yang beragama Islam dan masih ada hubungan kerabat, hubungan sanak famili, masih ada hubungan rahim dengan kita. Tetangga kita tersebut ini mempunyai 3 hak. Yang pertama, haknya sebagai orang Islam, yang kedua haknya sebagai kerabat kita, dan yang ketiga haknya sebagai tetangga kita. Kemudian tetangga kita yang punya 2 hak itu adalah tetangga kita yang beragama Islam tetapi bukan kerabat. Tetangga kita yang beragama Islam tetapi bukan kerabat ini punya 2 hak yang hendaknya kita berikan kepadanya, yaitu pertama haknya sebagai orang Islam dan yang kedua haknya sebagai tetangga. Sementara untuk tetangga kita yang punya 1 hak itu adalah tetangga kita yang musyrik, tetangga kita yang non-muslim. Tetangga kita yang non-muslim tersebut ini masih mempunyai hak yang hendaknya kita berikan kepadanya, yaitu haknya sebagai tetangga. Oleh karena itu, di dalam bertetangga, di dalam berbuat baik kepada tetangga ini kita tidak boleh membeda-bedakan agamanya, ya tentunya sesuai dengan porsinya masing-masing, porsi agamanya masing-masing ketika kita berbuat baik kepadanya. Baik, langsung kita mulai. Ya, kita lanjutkan. Walahu lan iku tetep kedue aljar
Walahulan iku tetep kedue aljar alaika melarat ing atase sira. Alaika melarat ing atase sira hukukun utahe pira-pira hak. Hukukun utahe pira-pira hak. Minha iku setengah saking hukuk. Minha iku setengah saking hukuk antabda'ahu utawi yen to ngawiti sapa sira ing jar. Antabda'ahu utawi yen to ngawiti sapa sira ing jar, ngawiti bisalami kelawan uluk salam. Bisalami kelawan uluk salam. Ada beberapa hak yang hendaknya kita berikan kepada tetangga-tetangga kita. Di antaranya adalah hendaknya kita sebelum berbicara lebih lanjut dengan tetangga saat kita bertemu, terlebih dahulu kita menyapa dengan mendoakannya dengan memberi salam. Dengan catatan orang yang kita beri salam tersebut, tetangga kita yang kita temui tersebut ini boleh untuk diberi salam. Apa ada orang yang tidak boleh diberi salam? Ada. Beliau Syekh An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah ini menjelaskan bahwa orang yang boleh kita beri salam, ini adalah pertama orang yang beragama Islam. Orang yang kita beri salam tersebut harus seagama, seiman dengan kita, yaitu beragama Islam. Yang kedua, orang yang kita beri salam tersebut itu harus sejenis kelaminnya dengan kita. Jadi laki-laki memberi salam kepada laki-laki. Tetangga perempuan memberi salam kepada tetangganya yang perempuan. Atau beda jenis kelamin namun masih ada hubungan suami istri ataupun hubungan mahram. Misalnya saya memberi salam kepada istri saya atau sebaliknya, atau saya memberi salam kepada kakak perempuan maupun adik perempuan saya, ini masih diperbolehkan karena masih ada hubungan suami istri dan juga hubungan mahram. Atau kalau tidak ada hubungan suami istri dan tidak ada hubungan mahram, ini perempuan yang kita beri salam ini jumlahnya banyak, lebih dari satu atau dua. Misalnya segerombolan tetangga kita semuanya perempuan, jumlahnya ada 5 misalnya, kita ini boleh, meskipun kita sendiri, kita ini boleh memberi salam kepada mereka-mereka itu. Ataupun sebaliknya, jumlah kita banyak, jumlah kita misalnya laki-laki ada 5, kemudian bertemu dengan tetangga kita yang cuma 1 wanita atau 2, ini asalkan aman dari fitnah, kita boleh untuk uluk salam kepadanya. Atau juga boleh memberi salam kepada lain jenis kalau memang si perempuan ini tidak tergolong perempuan yang jamilah, bahasanya ngoten nggih. Sudah tidak tergolong lagi perempuan yang muda, artinya ajuzan, perempuan yang sudah tua yang tidak menarik perhatian ya secara umumnya manusia, ini boleh untuk kita memberi salam kepadanya dan menjawab salamnya. Namun manakala yang kita temui ini adalah satu perempuan dan kita cuma sendirian dan masih muda, ini tidak boleh kita memberi salam maupun menjawab salamnya. Karena apa? Karena ditakutkan nanti ada fitnah. Tonggone si enom ya ayu bendina cetok amen uluk salam dan sana juga merespon dengan menjawab. Ini suwi-suwi dipengaruhi setan, dimanfaatkan setan, sehingga timbul rasa cinta, sehingga bisa saja membawa lari istri tetangganya niki goro-goro kadang sebabnya nyata niki. Oleh karena itu demi untuk menjaga kerukunan dengan tetangga dan juga dengan perempuan lain selain mahram, ini hendaknya kalau kita sendirian ini tidak memberi salam kepada perempuan yang juga dalam keadaan sendiri, tidak bersama dengan yang lainnya. Kemudian mengenai hukum memberi salam ini sendiri, ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar bahwa memberi salam ini hukumnya adalah sunnah yang sifatnya alal kifayah. Artinya tatkala kita bersamaan dengan orang lain, ini apabila salah satu dari kita sudah memberi salam, ini maka sunnah dari yang lain sudah gugur. Misalnya kita sedang jalan bersama teman kita atau dengan saudara kita yang jumlahnya ada 5, kemudian berpapasan dengan
tetangga kita yang sedang duduk di teras rumah misalnya, kok salah satu dari 5 teman kita ini sudah ada yang beri salam, maka kesunahan dari yang lain ini sudah gugur. Namun apabila kita pengen memberi salam sendiri-sendiri ini malah lebih baik. Sementara untuk menjawab salam ini hukumnya fardhu ain kalau kita sendirian. Tapi kalau kita bergerombol atau kita bersamaan dengan teman-teman yang lain bersama orang banyak, ini hukumnya adalah fardhu kifayah. Manakala salah satu dari kita sudah ada yang menjawabnya, maka kewajiban dari yang lain ini sudah gugur. Namun apabila masing-masing dari kita dan juga teman-teman kita ini pengen menjawab salam seseorang dengan sendiri-sendiri, ini jauh lebih baik atau itu malah lebih baik. Kemudian untuk memberi salam kepada tetangga kita yang non-muslim, ini kalau termasuk kafir harbi ini hukumnya haram. Para ulama sepakat haram. Tetapi kalau tetangga kita tersebut ini kafir dhimmi, sebagaimana yang di Indonesia ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan memberi salam kepada kafir dhimmi ini hukumnya haram. Ada pula yang mengatakan para ulama, ada pula yang mengatakan bahwa memberi salam kepada kafir dhimmi ini hukumnya tidak sampai haram tapi makruh. Namun pendapat yang kuat yang dipilih oleh aksar ulama atau mayoritas para ulama bahwa memberi salam kepada orang kafir dhimmi ini hukumnya juga haram. Ini pendapat yang kuat. Nah, kalau kita bertemu dengan tetangga kita yang kafir bagaimana? Ya kita ucapkan sapaan-sapaan yang selain salam, bisa menggunakan bahasa hadakallah, semoga Allah memberimu petunjuk, ini malah apik, mendoakan malah baik. Atau bisa juga kita mengucapkan selamat pagi atau selamat sore dan yang lainnya. Pokoknya selain salam. Kalau salam ini tidak boleh. Nah, kalau kita diberi salam oleh orang kafir bagaimana? Kalau kita diberi salam oleh orang kafir, ini hendaknya kita jawab alaika tanpa diberi tambahan alaika salam. Kita jawab alaika saja atau asamu alaika. Asamu alaika. Asamu itu artinya kebinasaan. Jadi tidak kita jawab waalaikumsalam, tetapi kita jawab alaika atau kita jawab asamu alaika. Ini sesuai dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut yang juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Baik, langsung kita lanjutkan. Wa antasna lan yento agawe sapa sira. Wa antasna lan yento agawe sapa sira mahu ing dalem sartane jar. Mahu ing dalem sartane jar agawe al ma'rufa ing perkara kang bagus. Al ma'rufa ing perkara kang bagus. Pada tetangga hendaknya kita selalu berbuat baik, baik dengan ucapan kita maupun dengan perilaku kita. Meskipun non muslim, tetangga kita non muslim, kita tetap harus berbuat baik, tentunya sesuai dengan porsinya sebagai non muslim. Wa antu kafiahu lan yen to bandingi sapa sira ing jar. Wa antu kafiahu lan yen to bandingi sapa sira ing jar. Lan yen to bandingi sapa sira ing jar ala ma'rufihi ing atase penggawe baguse aljar. Ing atase penggawe baguse aljar idza bada'aka ing dalem nalikane ngawiti sapa sira ing dalem ngawiti sapa aljar ing sira. Idza bada'aka ing dalem nalikane ngawiti sapa aljar ing sira bihi kelawan ma'ruf. Bihi kelawan al-ma'ruf, bihi kelawan ma'ruf. Kemudian manakala tetangga kita ini sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita, misalnya kita sering diberi makanan, sering dikirimi sodako, sering diberi sodako atau makanan, maka hendaknya ya suatu saat kita ganti yang memberinya. Jadi dibalas kebaikan yang telah diberikan kepada oleh tetangga kita kepada kita, ini kita balas dengan kebaikan pula. Wa antu adiyahu lan yen to nekani sapa sira. Lan yen to nekani sapa sira ma ing perkara lahu kang tetep kaduwe jar. Lahu kang tetep kaduwe jar alaika melarat ing atase sira. Alaika melarat ing atase sira minal huquqi nyatane pira-pira hak.
Minal hukuki nyatane pira-pira hak almaliyati kang bangsa bondo. Almaliyati kang bangsa bondo. Kemudian sebagai tetangga nggih, tatkala kita ini mempunyai hak-hak yang wajib untuk kita berikan kepada tetangga, maka hendaknya ya kita berikan. Oke, misalnya kita punya hutang kepada tetangga, meskipun yang kita hutangi ini adalah tetangga kita tetap wajib untuk mengembalikannya, melunasinya. Ataupun kita diberi rezeki oleh Allah berupa harta benda yang melimpah sehingga wajib zakat, maka hendaknya zakat yang kita keluarkan ini terlebih dahulu kita berikan kepada tetangga kita yang termasuk mustahik. Apabila dari tetangga kita ini ada yang masuk mustahik zakat, maka hendaknya yang kita beri dulu adalah tetangga kita. Jangan diberikan orang yang jauh, tanggane dhewe ra duwe bayar zakat dengan wong sing adoh. Lah ngaten iki mboten tepak nggih, bukan etika yang baik kepada tetangga. Wa ta'udahu lan yen to nyambangi sapa sira ing jar. Wa anta'udahu lan yen to nyambangi sapa sira ing jar idza marido ing dalem nalikane lara sapa jar. Ing dalem nalikane lara sapa jar, tatkala tetangga kita sedang mendapatkan cobaan berupa sakit, maka hendaknya kita menjenguknya. Ya meskipun non muslim, kalau tetangga kita ada yang non muslim dan sakit, ini hendaknya kita menjenguknya. Ojo tanggane kafir atau non muslimnya ndak gelem ngongak. Jangan begitu nggih. Siapa tahu dengan kita berbuat baik dengan tetangga kita yang non muslim tersebut, ini bisa menggugah hati dari tetangga kita tersebut sehingga tertarik dengan Islam dan masuk Islam. Ya Allah, tanggoku muslim kok apik men, aku lara gelem nyambangi, misalnya ngoten. Jadi cara merangkul non muslim seperti itu. Kalau kita dengan keras menyebarkan Islam dengan keras, sedikit-sedikit haram, ini malah takut mereka, malah lari. Tapi kalau kita lunak, ngoten malah tertarik. Wa tuhaniyahu lan yen to ngepenaken sapa sira ing jar. Lan yen to ngepenaken sapa sira ing jar idza fariha ing dalem nalikane bungah-bungah sapa jar. Ing dalem nalikane bungah-bungah sapa jar. Dan tatkala tetangga kita sedang mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, oleh rezeki yang banyak, yang melimpah, mendapatkan kebahagiaan, maka hendaknya kita memberi ucapan selamat dan ikut merasa gembira. Alhamdulillah, tonggoku rezekine penak. Alhamdulillah, tonggoku usahane berhasil. Alhamdulillah, tonggoku diparingi sehat-sehat kabeh. Ngoten aja malah susah tonggone oleh rezeki akeh malah susah. Tonggone padha sehat-sehat malah susah. Nah, ini bukan etika yang baik kepada tetangga. Wa tu'aziyahu lan yen to ngerem-ngerem utawa menghibur sapa sira ing jar. Lan yen to ngerem-ngerem utawa menghibur sapa sira ing jar, idza usiba ing dalem nalikane den kenani musibah sapa aljar. Idza usiba ing dalem nalikane den kenani musibah sapa jar. Kemudian manakala tetangga kita sedang mengalami cobaan, sedang mengalami musibah, maka hendaknya ya kita hibur, kita bantu meringankan musibahnya ya semampu kita tentunya paling tidak ya kita menghibur, sing sabar yo, sing sabar Kang, sing sabar Pak, ngoten misalnya. Semua orang mesti mendapatkan cobaan hidup di dunia ini, tugas kita hanyalah sabar. Sabar ora niku musibah panggah teko. Dengan sabar kita akan mendapatkan pahala, dengan tidak sabar akan mendapatkan dosa. Sabar ora musibah panggah teko. Dadi di napa niku direm-rem kita hibur supaya tetangga kita tersebut bisa sabar. Wala tata'amadalan yen ta ora nejo sapa sira. Wala tata'amadalan yen ta ora nejo sapa sira, ora nejo anadzara ing ningali. Anadzara ing ningali ilani saihi maring pira-pira wadone jar. Ilani saihi maring pira-pira wadone jar walau kunna senajan ana sapa nisa. Walau kuna senajan ana sapa nisa ana iku khodaman pira-pira juru laden atau pembantu. Iku khodaman pira-pira juru laden lahu kedue jar. Termasuk hak yang hendaknya kita berikan kepada tetangga kita adalah
hendaknya kita tidak sengaja memandangi tetangga-tetangga kita yang perempuan, meskipun hanya sebagai pembantu di situ. Pano tonggone ayu, mendira disawangi, dideloki, tidak boleh, nggih. Ini bahaya kalau sampai seneng karo bojone tonggone, digo melayu. Nah ini ya bermula dari memandang, ya, bisa merusak hubungan sesama tetangga. Oleh karena itu, demi menjaga itu, ya kita menahan pandangan kita untuk tidak memandang terhadap perempuan, ya, karena perempuan itu adalah salah satu faktor dari kejahatan, itu ya berawal dari seorang perempuan. Ya, di samping itu memandangi kepada perempuan ini juga haram bagi laki-laki. Wa antastura lan yen nutupi sapa sira. Wa antastura lan yen nutupi sapa sira auratihi ing pira-pira aurate jar. Aurati ing pira-pira aurate jar. Hendaknya pula kita menutupi aib, yang dimiliki oleh tetangga kita. Namanya manusia itu semua pasti punya aib, tak terkecuali dengan tetangga kita. Kalau tetangga kita sedang punya aib dan kita tahu, hendaknya kita tutupi, jangan malah diobral ke orang lain. Wa antaru dalan yen to nolak sapa sira. Wa antaru dalan yen to nolak sira anhu saking jar al makruha ing perkara kang den sengiti. Al makruha ing perkara kang den sengiti biqadrima kelawan kira-kirane perkara. Biqadrima kelawan kira-kirane perkara tas tati ukang kuwasa sapa sira. Tas tati ukang kuwasa sapa sira. Kemudian manakala tetangga kita ini sedang mengalami hal-hal yang tidak disenangi, maka hendaknya kita bantu untuk menghilangkannya, tentunya dengan semampu kita, wa antuka bilau lan yen ngadepi sapa sira ing jar, lan yen ngadepi sapa sira ing jar, ngadepi bil basyasati kelawan ajere praupan. Bil basyasati kelawan ajere praupan wal ikhtirami lan mulyaaken. Wal ikhtirami lan mulyaaken. Hendaknya pula saat kita sedang berbincang-bincang, kita berhadapan dengan tetangga kita, ngumpul bersama, ini hendaknya kita memasang wajah yang berseri-seri, memasang wajah yang penuh gembira, ben tonggone dhewe sing melok ngumpul ning kono seneng, kalau ada yang masang wajah sing penuh kesusahan atau wajah penuh amarah, wajah penuh hati yang semrawut, niki akan tidak membuat nyaman tetangga kita yang kumpul dengan kita, Kala ndika sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kala ndika sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi ing dawuh man kana yu'minu billahi ila akhirih. Manane man utahe sapane wong iku kana ana sapa man. Iku kana ana sapa man, ana iku yu'minu iman sapa man. Iku yu'minu ngimanaken sapa man billahi kelawan Gusti Allah. Billahi kelawan Gusti Allah wal yaumilan wujude dina. Wal yaumilan wujude dina al akhir kang akhir. Al akhir kang akhir ya fal yukrim mongko becik mulyakaken sapa man. Fal yukrim mongko becik mulyakaken sapa man, mulyakaken jarahu ing tanggane man. Jarahu ing tanggane man. Di dalam sebuah hadis, beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, barang siapa beriman, percaya kepada wujudnya Gusti Allah dan percaya dengan wujudnya hari akhir, maka hendaknya fal yukrim jarahu, maka hendaknya dia mau memuliakan terhadap tetangganya. Jadi ciri dari orang yang beriman, orang yang memang beriman dengan sungguh, ini adalah tetangganya tidak pernah terusik oleh dia. Dia tidak pernah mengganggu tetangganya. Niku cirine wong sing beriman yang memang betul-betul iman. Di dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang seorang perempuan yang ahli ibadah, di mana dijelaskan di sana tiap malam perempuan tersebut ini melakukan sholat tahajud, tidak pernah godang. Pada waktu siang ini selalu menjalankan puasa. Namun perempuan tersebut ini suka mengganggu tetangganya, suka menyakiti tetangganya. Kemudian Kanjeng Nabi ditanya seperti itu, Kanjeng Nabi menjawab hiya finnar, bahwa
perempuan tersebut ini akan masuk neraka. Oleh karena itu penting sekali berbuat baik kepada tetangga. Wan Aisyah talan dan ceritakan saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan ceritakan saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha apa ane nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa kala dawuh kala. Manane kala ndika sapa Kanjeng Nabi? Kala ndika sapa Kanjeng Nabi mazala ing dawuh mazala. Mazala ing dawuh mazala ila akhirih. Manane mazala ora gingsir-gingsir. Mazala ora gingsir-gingsir, tidak henti-hentinya sapa Jibrilu malaikat Jibril. Sapa Jibrilu malaikat Jibril iku yusini paring wasiat sapa malaikat Jibril ingsun. Iku yusini paring wasiat sapa malaikat Jibril ingsun bil jari kelawan masalah tangga. Bil jari kelawan masalah tangga hatta dzonantu sehingga nyono sapa ingsun. Hatta dzonantu sehingga nyono sapa ingsun nyono yen anahu temen setune aljar anahu ing temen malaikat Jibril ngoten. Anahu ing temen setune malaikat Jibril iku sayuwarithuhu bakal ngukumi waris sapa malaikat Jibril ing jar. Iku sayuwarithu bakal ngukumi waris sapa malaikat Jibril ing jar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Kanjeng Nabi berkata, Kanjeng Nabi mengatakan begini, bahwa malaikat Jibril ini tidak henti-hentinya berwasiat kepadaku, kata Kanjeng Nabi, tentang masalahnya tetangga sampai aku menyangka bahwa suatu saat malaikat Jibril ini akan memberi hukum hak waris kepada tetangga. Jadi seringnya Kanjeng Nabi niku diberi wasiat tentang masalah tangga, kudu apik karo tangga, ora oleh menyakiti tetangga. Kanjeng Nabi sering diberi wasiat seperti itu oleh malaikat Jibril sampai Kanjeng Nabi ini punya prasangka bahwa suatu saat nanti malaikat Jibril akan memberi hukum hak waris kepada tetangga. Ini membuktikan bahwa tetangga itu adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman mahasantri ulah 17 sampai 20 yang berbahagia, untuk pertemuan kita pagi ini kita cukupkan sampai di sini dulu nggih. Apabila ada kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada sampean semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.